maka dikuasai oleh syaitan. Fa'alaika bil jamaah, maka berjamaahlah salatnya. Fa inna ma ya'kul dhi'bu al-khasiyah. Apa namanya? Serigala itu hanya akan memangsa orang yang terpisah dari rombongan. Dan Pak, kabar gembira lagi, yang mungkin sudah didengar, saya cuma ngingatin aja. Sepengetahuan saya dari penjelasan ulama, ada dua ibadah yang pasti diterima oleh Allah. Pertama sholawat, yang kedua sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu saya dapat itu dari berbagai ustadz, guru, ulama. Alasannya apa? Itu ada dalam kitab Kifayatul Atqiya. Dijelaskan di situ kenapa sholat berjamaah pasti diterima, walaupun bacaannya, rukun syaratnya belum memenuhi dia. Pertama, Allah Subhanahu wa taala lihat imam. Kalau imamnya khusyuk, bacaannya benar, tajwidnya benar, memahami dan lain sebagainya, maka semua sholat makmum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada yang salah. Atau imam mungkin yang namanya manusia lagi nggak khusyuk, lagi kurang mood dan sebagainya, Allah melihat kepada satu saja daripada makmumnya. Ada nggak yang benar sholatnya? Tajwidnya, khusyuk atau tidaknya, gerakannya, rukun syaratnya. Kalau satu aja benar, maka semua sholat makmum yang ada di situ diterima oleh Allah. Bagaimana kalau nggak ada yang salah satu pun, nggak ada yang benar satu pun? Imamnya salah, makmumnya juga semua salah, tetap diterima. Kenapa? Allah menerima sholatnya karena menilai keinginan mereka untuk berjamaahnya itu. Baru disempatkan terus. Kalau kita udah azam itu, dan saya membuktikan itu. Saya karena dulu Muhammad Gofar, saya dulu itu banyak apa ditakdirkan Allah, selalu ingat sama beliau. Jadi ucapan, sikap beliau banyak saya tiru dari beliau. Padahal di pesantren dulu beliau adik kelas saya itu, Masya Allah, satu kamar dulu di pesantren, adik kelas. Tapi setelah sekarang ini banyak dari beliau dapat ilmunya. Ya, saya ingat, kita kalau sudah azam, itu ingat kata-kata almarhum kan azam. Azam itu berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu. Kalau kita udah azam untuk melakukan sesuatu, ya Allah, saya bertekad kuat, ya Allah, berjanji sampai mati gini istiqomah berjamaah di masjid. Kalau udah azam gitu, tentunya kita ikhtiar ya. Itu biasanya Pak, 10-15 menit sebelum datang waktunya sholat, hati kita udah pengen nyari masjid aja udah. Apapun kerjaan kita udah nggak tenang aja, pengen nyari masjid, pasti ketemu. Itu kalau udah ditanamkan seperti itu begitu ya. Itu jadi kiat yang kedua, istiqomah berjamaah di masjid. Kiat yang terakhir yang bisa saya sampaikan di waktu yang terbatas ini adalah istiqomah zikrullah. Terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun zikirnya. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, semuanya bagus. Sholawat, istighfar, semuanya bagus. Hanya sepengetahuan saya sampai saya menulis buku sholawat itu, ada kesimpulan dari ulama dari hadis Ubay bin Ka'ab. Dari hadis ini ulama menyimpulkan as-sholatu ala nabi syamilatun ala jami'il adhkar. Bersolawat kepada Nabi SAW itu sudah mencakup zikir-zikir lainnya. Artinya dengan kita berselawat, otomatis saat itu kita sedang istighfar, sedang tahmid, sedang tasbih, tahlil, takbir. Se-Indonesianya saja pendeknya waktunya ini. Jadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mempunyai kebiasaan, ya Rasulullah, saya sudah terbiasa memperbanyak berselawat kepadamu. Saya mau bertanya, berapa waktu yang mesti saya alokasikan untuk berselawat kepadamu? Apakah 25% dari semua zikir saya? Masih tak, terserah kata Rasulullah. Wa in zidta fa khairun laka. Tapi kalau engkau tambahi lebih bagus lagi. Kalau begitu bagaimana kalau 50% saja dari semua zikir saya berselawat? Masih tak, terserah. Wa in zidta fa khairun laka. Tapi kalau engkau tambahi lagi lebih bagus. Bagaimana kalau 75%? Sama jawaban Rasulullah. Terserah. Tapi kalau engkau tambahin lagi, itu lebih baik. Kalau begitu bagaimana Rasulullah kalau semua zikir saya ganti saja dengan berselawat? Apa jawaban Rasulullah di akhir hadisnya itu?
Kalau semua zikirmu kau ganti hanya dengan berselawat kepadaku, idza tafaham maka wa ghafara lakallah dzambak. Kalau engkau ganti semua zikirmu hanya dengan berselawat, maka Allah penuhi, Allah selesaikan segala urusanmu, dan Allah ampuni segala dosa-dosamu. Saya semakin mantap dengan ibadah selawat itu setelah mendapatkan penjelasan dari berbagai ulama, dan saya sendiri sudah merasakan khasiat berselawat. Ya, tujuan utama kita berselawat kan mentaati perintah Allah, Pak ya. Kalau di tengah jalan kita dapat hadiah bonus, itu memang Allah janjiin. Itu tadi Allah selesai segala urusan. Saya tutup dengan mudah-mudahan kisah ini semenit 2 menit bisa menjadi semangat kita ya. Jadi dulu paman almarhum masih ada Pak, sekitar 15 tahun yang lalu, saya mau ngisi pengajian di kantor Samsat Jakarta Utara Pusat. Itu perantara almarhum juga saya bisa di sana. Bisa di berbagai tempat itu perantara teman-teman, termasuk perantara Bang Iwan di Hotel Dharma Wangsa. Masya Allah. Jadi saya mau pendek cerita, saya mau berangkat ngisi pengajian, saya lap dulu sendal saya itu pakai kanebo itu. Lagi ngelap itu saya bilang sama istri saya di samping, enak ya Bu, kayak saudara Ipin, dakwah kemana-mana dikawal sama ambulan polisi. Jawab istri saya sederhana, ya kan kata Ustaz Arifin, istiqomah ibadah aja ya. Nah, alhamdulillah dapat ilmu itu dari bini paman. Pendek cerita, mau ke pusat itu, ke kiri bandara kan ke kanan Pluit ya, ambil kanan. Saya baru pertama kali lewat situ, lugu aja di ujung kayak ada razia mobil polisi. Saya disetop. Saya di mana-mana Pak, kalau di sebelah polisi saya tunjukin kosalpan juga beres sudah. Silakan Ustaz. Ini ngeyel, kayaknya mengerjain. Turun Pak. Udah dia kasar mas sorban nih, gitu. Saya turun. Diajak mojok, wah udah nggak beres si mojok. Lagi gitu, dan di belakang ada suara. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau kemana? Mau isi pengajian sama. Dia begini sama orang yang polisi tadi. Oh rupanya ini mungkin polisi juga dalam hati dia. Jadi polisi yang ini saya tadi begini sama dia. Mau kemana Ustaz? Mau isi pengajian kantor Samsat. Kalau gitu mohon izin Ustaz, tolong posisikan mobil Ustaz di belakang mobil saya ya. Sudah kamu jalan-jalan. Ntar saya terima kasih dulu sama bapak itu. Ternyata polisi 3 kembang itu sama kombes. Begitu jalan itu rupanya otomatis mobil bapak itu, ternyata polisi itu alarmnya bunyi. Saya ambil telepon istri. Ayah kenapa itu? Ayah diizin ambulan. Ayah dikawal polisi Bu. Sampai nangis ya. Belum sejam itu terkabul itu doa pengennya saya itu. Berkatnya mendekati orang soleh itu Pak. Saya itu terus terang melihat wajah almarhum aja pengen ibadah. Itu orang soleh gitu. Maka itu diantara kiat kita terhindar dari belenggu setan itu banyak berteman dengan orang soleh. Orang soleh itu sahabat yang sama-sama ngaji kayak gini, sahabat yang sama-sama bersolat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi ini bermanfaat buat diri saya dan kita semua. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.